sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya umatnya yang ada di akhir zaman ini. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita kembali berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah motivasi kita untuk di jalan amal, ilmu yang akan menghadirkan buah-buahnya. Buahnya ada banyak hal, puncaknya adalah khasyah kita kepada Allah. Takutnya kita kepada Allah, yang dengan takutnya kita kepada Allah akan menghasilkan akhlak yang begitu sangat mulia dan ibadah kita yang sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan untuk itu semuanya untuk kita, insya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memelihara kenikmatan ini sampai nanti satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu dan Bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk malam hari ini kita akan memasuki satu materi kita yang ini ada hubungannya dengan satu hal yang memang sangat penting, dan ini merupakan satu modal kehidupan kita. Kita ini menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah, manusia yang kemudian juga begitu insya Allah dicintai oleh Allah karena kita sudah dikaruniakan satu hal oleh Allah. Apa yang dikaruniakan oleh Allah tersebut, yang dikaruniakan oleh Allah tersebut adalah iman. Dengan iman inilah kita mampu untuk beribadah, dengan berlandaskan iman ini juga kita mampu untuk menyampaikan atau menghadirkan akhlak kita yang mulia. Ya, karena kalau tanpa iman berakhlak saja agak sulit ya kita. Kita bisa saja kalau misalnya kita akhlaknya tidak dicantolkan kepada keimanan kita, kita akan menjadi manusia yang tidak stabil begitu dalam akhlak kita. Tergoncang sedikit saja, sakit hati sedikit saja, kita akan menjadi orang yang berbeda begitu. Tapi kalau kita bicara tentang iman, amal kita, akhlak kita, ini kita cantolkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iman ini juga yang akan menyelamatkan kita. Iman ini yang akan menyelamatkan kita dari fitnah zaman. Iman ini juga insya Allah yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Karena tentu janjinya ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang punya sedikit saja keimanan itu nanti di akhirat. Kalaupun ya, tapi meskipun kita tidak ingin, ya, kalaupun misalnya ada seorang hamba yang beriman, seorang mukmin celaka karena banyak dosanya itu, karena banyak melakukan kesalahan-kesalahannya itu, harus dia mampir dulu ke neraka di akhirat nanti, karena dia punya iman, sedikit saja dia punya iman, itu bisa menyelamatkan dia. Bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah syafaatnya untuk mengantarkan atau untuk mengangkat orang tersebut dari satu tempat yang begitu sangat buruk yang namanya neraka, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga yang dengan penuh kenikmatan itu. Modalnya apa? Iman. Tapi tentu kita pun mengetahui bahwa al-iman yazid wa yankus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Nah, ini yang jadi persoalannya buat kita ya. Dan karena kita juga merasakan, saya juga merasakan bagaimana kemudian ketika iman itu bisa naik dan bisa turun. Sehingga ketika iman ini sedang turun, misalnya kita merasakan tuh bagaimana ibadah itu ya. Atau kemudian bahkan mungkin berat lidah kita, kaku lidah kita ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan mungkin Allah juga membuat kita ketika kita turun iman kita itu bahkan tidak sempat membuka Al-Quran. Masya Allah. Ini tentu menjadi sebuah hal yang buat kita, yang buat siapapun yang pernah merasakan kedekatan dengan Allah, yang pernah merasakan indahnya, nikmatnya baca Quran, indahnya sholat tahajud. Ketika dijauhkan seperti itu, kita merasakan sedih. Kita merasakan ada kehilangan. Ya Allah, kenapa Engkau mencabut nikmat ini? Kenapa Engkau menjauhkan aku dari Al-Quran? Kenapa kok nggak sempat baca Quran? Sementara orang lain sama sibuknya juga dengan aku. Tapi kemudian mereka sempat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kita yang pernah merasakan nikmat dan lezatnya berinteraksi dengan ketaatan seperti itu, atau ada di area ketaatan seperti itu, pasti merasakan kesedihan. Ya, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang tidak pernah merasakan hal itu, sehingga ketika iman turun, kita nggak ngerasa iman kita turun. Ya, kita tidak merasa mendapatkan teguran dari Allah. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi insya Allah kita adalah orang yang pernah lah paling tidak ya merasakan khusyuknya sholat, merasakan
nikmatnya baca Quran, Masya Allah. Merasakan bagaimana dimudahkannya menghafal ayat demi ayat, begitu ya. Mudahnya bercucuran air mata ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan tadi itu, melihat tadi ya video Hani Arifai, Syekh Hani Arifai, Masya Allah. Ini saya sedang menikmati, ya Allah, nggak kerasa gitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh di tiap ayatnya itu kan tadi memperkenalkan dirinya, menyebutkan namanya, ada Ghafurur Rahim, ada Ghafurul Wadud, ada kekuasaannya Allah, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan tentang asma wa sifatnya. Disebut terus di dalam ayat-ayat tersebut. Kita yang sedang naik imannya, ibu dan bapak yang sedang naik imannya merasakan tuh bagaimana, ya Allah, serasa Allah tuh ingin sekali dekat dengan kita ya, memperkenalkan dirinya menyebut berulang-ulang ya di dalam Al-Qur'an itu bahwa aku ini adalah zat yang seperti ini, yang menyayangimu, yang mencintaimu, yang memberikan kau rezeki, yang mengampuni dosa-dosamu, yang siap dengan segala apa permintaan-permintaanmu, yang memeliharamu dengan sempurna. Allah Karim. Kita merasakan nikmat itu, tapi satu saat tiba-tiba kita tidak merasakan apapun. Bahkan ketika Al-Quran diputar berulang-ulang, ketika ada orang yang membacakan Al-Quran, bahkan ketika kita sendiri membaca Al-Quran, itu mulai kehilangan rasanya, mulai kehilangan maknanya. Hati-hati, bisa jadi itu sedang terjadinya yang namanya iman kita sedang turun. Al-iman yazid wa yankus. Memang iman seperti itu tabiatnya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yang kata Rasulullah, naik dan turunnya ini ada hubungannya dengan ketaatan dan kemaksiatan. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Nah, ini dalil umum yang kalau saya tanya, barangkali ya teman-teman, ibu dan bapak, semuanya sudah paham tentang hal ini. Bahwa yang namanya iman itu bisa naik dengan ketaatan dan bisa turun dengan kemaksiatan. Semuanya sering mendengar tentang hal ini. Barangkali bahkan kita sudah hafal hadisnya ya. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita tentu bertanya kembali, bagaimana caranya agar kita tetap konsisten di dalam ketaatan itu, sehingga iman kita ini bisa turun, bisa naik terus. Atau juga kita bisa menjaga diri kita dari kemaksiatan. Sementara di lapangan kita pun mengetahui bahwa jungkir balik kita ini, menjaga diri kita dari kemaksiatan. Mata kita jaga, Allahu Akbar. Ini perlu luar biasa ya, effort yang begitu sangat luar biasa menjaga mata, menjaga lisan, Allah Karim. Kita rasanya gatal kalau tidak berkomentar ya. Gatal kalau tidak mengeluarkan kalimat yang membuat kita puas ya. Membuat kita puas tuh kalau misalnya kita melihat kesalahan orang lain, melihat aib orang lain tersingkap. Waduh, kita inginnya tuh mengeluarkan kalimat-kalimat yang Allah Karim gitu. Tapi, inilah sebuah tantangannya, sehingga kita memiliki tadi pertanyaannya itu, bagaimana agar kita senantiasa menjaga diri kita dalam ketaatan dan menjaga diri kita dari kemaksiatan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Sehingga pengetahuan ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kan ini khobar, ini kabar dari Rasul, bahwa Rasul sudah menginformasikan kalau kita menginginkan iman kita naik, berarti kata kuncinya adalah kita pelihara ketaatan kita dan juga jauhi yang namanya kemaksiatan. Tapi di lapangan kita menemukan fakta tantangannya begitu sangat besar. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya lagi-lagi sederhana gitu ya, lagi-lagi sederhana bahwa kalau kita ingin menjaga iman kita itu, ingin menjaga agar kita tidak terjebak pada ketaatan, tidak terjebak pada kemaksiatan dan senantiasa ada dalam ketaatan itu, kata kuncinya juga hanya dua gitu ya, ilmu dan amal. Ada ilmu, ada amal. Nah, lagi-lagi pertanyaannya, ilmu yang seperti apa? Ilmu yang seperti apa dan bagaimana aplikasi ilmu untuk kita senantiasa bersemangat di dalam ketaatan kita dan ilmu yang seperti apa? Caranya seperti apa memanfaatkan ilmu itu agar kita bisa terhindar dari maksiat. Karena kita pun merasakan lagi di lapangan. Kita yang sudah bersemangat, kita mungkin juga apa namanya tuh nonton di YouTube gitu ya atau ikut seperti ini kajian-kajian online seperti itu.
Kadang-kadang kita pun menemukan seiring dengan bertambahnya banyak ilmu, seringnya jam terbang kita berada di majelis-majelis kebaikan ini, toh ternyata masih juga kadang-kadang tidak menghentikan kemaksiatan kita. Kadang-kadang tidak menghentikan kezaliman diri kita terhadap diri kita Ya, sendiri. ya. Kadang-kadang juga tidak memotivasi kita untuk Hanya malah beramal kadang-kadang. terjadinya Apa adalah yang terjadi hanya dengan malah ini semuanya ya? Apa yang terjadi dengan ini semuanya? Nah, maka untuk itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita perlu sekarang mencoba untuk menelaah ya apa yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kalau kita bicara tentang jalan ilmu yang pertama dulu, kita akan bagi dua ya. Ada jalan ilmu, ada jalan amal, dan nanti ada satu lagi yang akan merangkum ini semuanya, akan menjaga ilmu dan amal kita, sehingga dengan akan membuat kita insya Allah bersemangat di jalan ketaatan, dan insya Allah mudah-mudahan akan terjaga diri kita dari maksiat. Nah, jalan ilmu yang seperti apa yang perlu untuk kita tempuh? Perlu untuk kita ingat terlebih dahulu bahwa ini kata Imam Al-Ghazali, ada tingkatan para pencari ilmu. Tingkatan para pencari ilmu. Kita ada di mana ya kita perlu untuk melakukan muhasabah. Kata Imam Al-Ghazali, tingkatan para pencari ilmu itu yang pertama adalah para pencari ilmu yang levelnya itu riwayah, menukil ilmu, ya, menukil ilmu. Para pengumpul, kemudian mengumpulkannya jadi quote mungkin ya, itu. Atau kemudian kita menukil saja, ya menukil saja. Misalnya kita mengatakan bahwa eh, eh, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan satu hal bahwa jika engkau mengetahui tentang cintanya Allah, maka engkau akan meleleh karena cintamu terhadapnya, gitu ya. Misalnya seperti itu. Cuma nukil aja, kita nggak ngerti meleleh itu seperti apa, mengenal Allah itu seperti apa, begitu. Nah ini banyak orang-orang yang masih levelnya itu, atau ada juga ya, ini level yang pertama, tahapan pertama. Karena tentu kita semuanya berkembang. Kita semua berkembang, kita semuanya sedang berjalan terus, kita sedang terus memperbaiki diri, kita sedang terus mengharapkan adanya sibghah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, awalnya itu fase pencari ilmu itu hanya menukil. Kita kadang-kadang nggak ngerti. Anak kita misalnya ya, anak saya ada yang masih ada usia TK gitu. Dia ya hafal beberapa mahfuzat, beberapa hafalan dari ustazahnya begitu ya, dikatakan falakal jannah gitu misalnya. Atau kemudian la tasrob qaiman, la takul qaiman, hafal seperti itu. Cuma kadang-kadang ya pas saya lihat ya masih juga kadang-kadang minum sambil berdiri begitu. Saya diingatkan dulu, apa nggak ngerti nggak la tasrob qaiman itu apa? Gitu. Oh iya itu jangan 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 minum sambil berdiri ya, akhirnya duduk gitu ya. Itu hanya menukil, awalan menukil. Barangkali tidak begitu paham juga, tetapi ini adalah sebuah awalan dan perlu untuk kita beranjak ke level yang berikutnya, yaitu ketika kita bicara tentang diroyah, tingkatan pencari ilmu yang berikutnya yang sudah sampai ke diroyah, yaitu memahami dan menelaah maknanya. Nah, insya Allah kita sedang berada di sini ya, majelis kita ini masuknya ke majelisnya diroyah, paling tidak untuk awalan ya, metodenya kita karena akan memahami, kita coba untuk menyelam lebih dalam lagi. Ketika kita berbicara tentang sholat, kemarin kita sudah bedah kalimat per kalimat doanya, kalimat per kalimat bacaannya, sehingga kita paham itu kalimat Allahu Akbar itu maknanya seperti apa. Ketika kita mengucapkan Subhanallah itu maknanya apa. Itu perlu. Karena ini akan menambah bobot dari amal kita. Orang yang sudah sampai di posisi diroyah itu akan lebih khusyuk sholatnya. Kenapa? Karena dia paham. Ya kita kan pernah membahas misalnya ketika duduk di antara dua sujud yang begitu sangat luar biasa doanya itu. Orang yang sudah paham dengan orang yang belum paham itu akan berbeda ketika membaca doa di antara dua sujud ya. Orang yang sudah memahami tadi misalnya ya makna-makna di dalam Al-Quran, pernah belajar i'rabnya Al-Quran misalnya, jadi paham apa yang dibacakan oleh orang lain ketika orang tersebut membaca Al-Quran, itu akan bercucuran air matanya, akan memahami, akan lembut hatinya. Nah ini kalau kita sudah sampai di posisi diroyah. Jadi jangan berhenti ya Ibu dan Bapak di kita mengumpulkan, mencatat ilmu, tapi kita harus memahami. Harus memahami dan menelaah maknanya. Nah puncaknya, para
pencari ilmu itu, ini menurut Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin ya, ini kita merujuk kepada Minhajul Abidin, adalah harus menjadi riayah. Riayah itu apa? Yaitu beramal berdasarkan ilmu. Atau yang boleh kalau misalnya biar kita apa ya namanya tuh lurus tadi pemahamannya, segaris pemahamannya kan kalau riwayah itu menukil ilmu, diroyah itu memahami dan menelaah makna dari ilmu. Nah, berarti riayah ini ilmu yang akhirnya dengan ilmu itu ya amal bisa terhadirkan, dan amal itu amal yang betul-betul dia fahami berdasarkan ilmunya. Betul-betul dia fahami. Jadi ilmu untuk amal. Disinilah kita sampai kepada sebuah perkataan para ulama, di mana ulama mengatakan nahnu qaumun amaliyun. Kita ini adalah umat segolongan manusia yang orientasinya pada amal, tapi tentu amal yang disertai dengan ilmu, al-fahmu. Kita faham terhadap apa yang sedang kita lakukan tersebut. Nah, ini kita harus sampai di sini. Ya, harus sampai. Berarti kalau kita bicara tentang menjaga diri kita tadi itu, menjaga diri kita dari kemaksiatan dan menyemangati diri kita, ini seiring ilmu kita. Ini penting ya, Ibu dan Bapak, seiring ilmu kita. Ini menjadikan kita punya motivasi lebih, Bu. Kalau kita menemukan diri kita masih mudah misalnya terjebak pada maksiat, apa yang kurang nih? Ilmu pasti. Yang kurang ilmu. Kalau kita semakin jauh bersama dengan ilmu, semakin sering kita bersama dengan ilmu, semakin paham kita terhadap ilmu, insya Allah ilmu akan menjaga kita. Atau misalnya kenapa nih kita tidak bersemangat, ya tidak bersemangat tahajud, tidak bersemangat baca Quran. Apa ini yang kurang? Selain hati kita tentu yang jadi persoalan ya, tapi juga langkah yang paling mudah untuk kita ukur itu adalah pasti ilmu. Pasti dia kurang begitu paham tentang harus lakukan dan apa yang harus dia tinggalkan itu, atau manfaatnya atau maknanya begitu ya. Kita ini tergerak oleh ilmu kita. Nah, baik. Nah, untuk itu maka Ibu dan Bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa hal yang akan menguatkan kita. Nah, ini lagi-lagi menurut Imam Al-Ghazali di dalam Minhajul Abidin, beliau menyampaikan pohon itu adalah ilmu, buahnya adalah ibadah. Jadi ini kan ada gambar nih, ada gambar. Ya, gambarnya ini pohon itu ilmu. Nah, ilmu ini yang akan berbuah. Buahnya apa? Ibadah. Jadi kalau misalnya kita ingin banyak buahnya ini, ya, menghasilkan buah yang banyak, ya ilmunya harus banyak. Ilmunya harus kokoh. Ini akan menghadirkan buah yang banyak. Kalau misalnya pohonnya itu pohon yang rendah, pohonnya itu pohon yang rentan, pohonnya itu pohon yang kurus, ya buah-buahnya juga segitulah gitu ya, seadanya saja begitu, buahnya ini seadanya saja. Nah, ini bisa kita pahami ya bahwa ada hubungannya antara ilmu dengan ibadah. Padahal tadi kita tahu bahwa ibadah ini kan bagian dari ketaatan yang akan terus tentang satu hal, tuntutlah ilmu. Jadi penuntut ilmu ini menjadi sesuatu hal yang terus dimotivasi oleh para ulama ya. Saya tadi membuka kembali satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, Miftahu Darus Saadah, kunci ke negeri kebahagiaan. Itu saya menemukan ya, dan memang dari awal juga ketika baca kitab itu, mempelajari kitab itu, ya Allah, ini betapa Ibnu Qayyim menekankan tentang pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu itulah amal akan menjadi bagus. Dengan ilmu itulah akhlak menjadi terjaga. Dengan ilmu itulah kemudian kita bisa beribadah dengan benar ya. Tidak tidak berlebihan, tidak kekurangan juga. Dengan ilmu itulah membuat kita lebih nyaman lagi menghadapi hidup. Dengan ilmu itulah kemudian agama ini terasa begitu lapang gitu ya. Karena kadang-kadang deh kalau beragama ilmunya kurang, itu menjadi sempit agama ini. Di zaman para sahabat saja pernah terjadi kan. Ada seorang sahabat yang junub, gitu. Dia punya hadas besar. Tapi dia sedang luka gitu ya, sedang terluka, sedang kena luka yang luka itu cukup berbahaya. Bertanya kepada teman-temannya, "Ini gimana ya? Saya ini sedang luka, tapi saya ini punya junub," gitu ya, punya hadas besar, ini harus mandi kan. Ya, kata teman-temannya, kata sahabat yang ini, "Ya engkau harus mandi, wajib." Ya. Akhirnya mandi wajib, dan gara-gara mandi wajib itu karena ada lukanya itu sampai mati, sampai meninggal, meninggal gara-gara
menjadi parah tuh gara-gara mandi wajib itu. Sampai disampaikanlah kasus itu kepada Rasulullah dan Rasulullah sampai wajahnya merah dan berkata, "Kalian sudah membunuh sahabatmu itu." Kenapa? Karena agama tidak seperti itu. Padahal sebenarnya kan yang jadi, eee, ter hukumnya untuk orang tersebut kan cukup tayamum, selesai gitu ya. Tapi kemudian juga karena tadi kurangnya ilmu, agama ini menjadi terlalu sempit, menjadi terasa sempit. Nah, dengan ilmu ini insya Allah akan lebar, akan luas, akan lapang untuk kita. Nah, jadi betul-betul ilmu ini menjadi sangat penting. Nah, maka tidak heran ketika Hasan Al-Basri mengatakan, tuntutlah ilmu dengan tidak merusak ibadah. Karena ibadah juga butuh ilmu. Tapi ketika kita menuntut ilmu juga jangan sampai nunggu sempurna dulu lalu kemudian kita baru beribadah, tidak seperti itu ya. Dan kerjakanlah ibadah dengan tidak melalaikan ilmu, itu kata Hasan Al-Basri. Kemudian juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan juga ilmu itu adalah imamnya bagi amal. Jadi ilmunya di depan, amalnya di belakang. Amal itu makmum dari ilmu, gitu ya. Sehingga, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan bapak yang dirahmati, Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita tegaskan kembali, 2 fungsi utama ilmu dalam ibadah. Yang pertama itu adalah agar ibadah membuahkan hasil. Ya, salah satunya itu, ibadah kan akan meningkatkan iman kita, karena kita sedang mengambil judul itu, bahwa ketaatan itu akan meninggikan keimanan kita. Nah, agar ibadah membuahkan hasil itu ya perlunya ilmu, perlunya ilmu. Kemudian apalagi kalau misalnya kita melihat buah yang lain ya, hasil yang lain dari ibadah. Ketika kita misalnya sholat, kan sholat harusnya menghasilkan ketenangan, ya, menghasilkan ketenangan, ketentraman. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Sholat itu juga adalah bagian dari zikir, bagian dari zikir. Aqimus sholah li zikri. Dan itu ada sebuah janji dari Allah. Kalau misalnya kita sudah menegakkan zikir di dalam kehidupan kita, memperbanyak zikir dalam kehidupan kita, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa hanya dengan berzikirlah hati akan menjadi tenang. Nah, betapa banyak orang-orang yang sholat, tapi belum merasakan ketenangan itu, belum merasakan ketentraman itu. Bahkan dalam sholatnya saja terburu-buru, bisa jadi, atau terbebani, bisa jadi, begitu ya. Apalagi ketika bapak-bapak disuruh jadi imam, gitu ya. Bukannya khusyuk, malah jadi khawatir bacaannya salah, gitu. Nah ini, agar ibadah membuahkan hasil, atau misalnya sholat itu kan salah satunya tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu harus mencegah seseorang terhadap perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi kenapa banyak juga orang yang sholat, tapi maksiatnya masih jalan juga. Nah ini berarti tidak membuahkan hasil atau belum sampai kepada hasilnya. Nah disinilah fungsi ilmu dalam ibadah. Misalnya apa aplikasinya seperti apa? Pertama dia wajib, seorang hamba wajib mengetahui siapa yang dia sembah. Ya, inilah perlunya kita menghafalkan atau mempelajari tentang asma wa sifatnya Allah. Karena ini menurut menurut Imam Al-Ghazali lagi ya, beliau berkata, bagaimana engkau bisa total dalam penghambaan kepadanya jika belum mengenal zatnya, jika belum mengetahui asma wa sifatnya, termasuk engkau mengetahui hal yang wajib dan mustahil dalam sifat-sifatnya, nggak mungkin kita ini. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi kita tidak paham tentang kebesaran Allah, ya kering ucapan itu. Tapi kalau kita sudah memahami tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, tatkala kita menyebutkan Allahu Akbar, maka berbeda kalimatnya ya. Nah ini pentingnya di mana? Ilmu berarti. Kemudian juga ketika kita bicara tentang ilmu itu agar ibadah syar'i. Karena kalau kita ibadah juga perlu memperhatikan yang namanya tuh aturannya, perlu memperhatikan yang namanya tuh rukunnya, gitu ya. Tata caranya harus mengetahui juga. Karena kalau kita abai terhadap tata caranya juga ya bisa jadi akhirnya ibadah kita tidak diterima karena salah tata caranya atau salah ya atau tertinggal rukunnya dan seterusnya. Ini bisa bisa menjadi persoalan. Nah, maka untuk itu ilmu di sana sangat diperlukan untuk kita mengetahui tentang kewajiban dan larangan itu. Bagaimana tentang wah Masya Allah ya, banyak tuh berkenaan dengan larangan-larangan syar'i ya, termasuk misalnya sekarang ini yang sedang aduh ya Allah saya sebenarnya juga tidak mau terlalu banyak membahas itu, tapi banyak ditanya tentang adanya statement tentang agama semuanya adalah sama gitu ya. Nah, itu kurang ilmu, orang yang menyampaikan itu kurang ilmu. Mohon maaf ya. Kenapa? Karena ya agama mah
beda pasti gitu. Kalau agamanya sama ya ya tidak usah diatur berarti karena sama semuanya ya. Karena ini berbeda maka perlu diatur. Dalam Islam ada lakum dinukum waliyadin, adalah ikraha fiddin, ada sebuah aturan-aturan semacam itu. Kita ya karena kita sadar bahwa berbeda dan tidak ada masalah dengan perbedaan itu selama kemudian kita berbesar hati ya. Tidak ada perbedaan, tidak ada permasalahan ya. Tidak akan insya Allah menghadirkan konflik, insya Allah tidak gitu ya. Yang penting adalah kita sadar bahwa perbedaan dan kita ya hargai perbedaan itu. Kalau beranjaknya dari semuanya sama ya susah juga, akhirnya ada pemaksaan harus sama ya dan tidak siap kita untuk melihat perbedaan. Nah ini berkenaan dengan ilmu. Kemudian yang berikutnya lagi, nah ini juga yang pentingnya bahwa kalau kita bicara tentang ilmu itu ada hubungannya dengan ibadah itu agar ibadah kita membuahkan hasil, yaitu seorang hamba wajib untuk mengetahui bentuk-bentuk ibadah hati dan kemaksiatan. Yang kita sudah bahas itu sebagian ya dan kita akan terus bahas ada tawakalnya kita berserah diri, ridho, sabar, tobat, ikhlas. Nah, ada kalimat ikhlas tuh Masya Allah. Kita sudah membahas betapa ibadah kita meskipun sesuai itu secara hukumnya, sesuai secara hukumnya, ilmunya juga kita tahu bahwa yang kita hadapi adalah Allah yang Al-Muhaimin, Allah Ar-Razzaq, Allah At-Tawwab begitu ya. Tapi kemudian kita ada niat yang lain. Niatnya kita tidak untuk Allah, kita niatnya untuk yang lain misalnya. Jadi tidak ikhlas, ya itu juga jadi tidak diterima ibadah kita. Jadi menjadi persoalan ibadah kita ini ya, secara hukumnya syah diterima, tetapi berkurang nilainya karena tidak ada ikhlasnya kita. Atau bahkan bisa tertolak kalau tidak ada ikhlas ya, kalau niatnya untuk yang lain. Ada ya kemusyrikan berarti Masya Allah. Atau juga kita bicara tentang yang lain, ada marah, suka berangan-angan, ria, sum'ah, pamer, sombong, dan lain sebagainya. Ini tentang bagaimana kemaksiatan-kemaksiatan hati. Ini perlu karena inilah yang akan menghadirkan ibadah kita itu menghasilkan hasil ya. Ada sebuah hasilnya, ibadah itu membuahkan hasil. Ketika kita tadi menginginkan sholat kita ini membentuk karakter kita, membentuk yang namanya itu ketenangan kita. Kalau kitanya masih ya ketika kita sholat masih ada sombong, ketika kita sholat masih ada riaknya kita. Nah ini perlu diobati dulu. Kalau ini tidak diobati, tidak akan berbuah hasil. Tidak akan berbuah hasil. Bisa jadi sholatnya rajin, tapi malah jadi makin tidak akur dengan orang lain. Sholatnya bagus, ya bacaan hafalan Qurannya banyak, tapi ada rasa ria ya menjadi tidak bagus gitu di hadapan manusia dan apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari ibadahnya tidak terasa, tidak terlihat. Nah, ini perlu ya untuk kita terus membersihkan atau ada di ranah ibadah-ibadah hati kita. Nah, kemudian juga ini yang kemarin kita bahas ya, jadi maka ini tidak terlalu kita akan dalami, ini hanya reminder saja untuk poin yang kedua itu. Dengan ilmu akan sampai pada khosyah. Seorang akan sampai kepada khosyah. Disampaikan di surah Fatir ayat ke-28 ini pernah dibahas di kesempatan kita membahas khauf dan roja. Baik. Nah, maka untuk itu, Ibu dan Bapak ini sekedar untuk reminder mengingatkan bahwa ada banyak ilmu yang wajib untuk kita pelajari. Wajib ini ya, hukumnya fardu ain. Fardu ain. Perlu untuk kita pelajari. Kita sebagai seorang mukmin wajib untuk menguasai ini atau untuk mempelajari ini. Perkara kita paham atau tidak ini urusan lain. Tapi perlu ada tekad untuk kita mempelajari ini. Apa saja ilmunya? Yang paling tidak adalah tiga ini. Ya, pertama ilmu tauhid, ilmu tentang nama, sifat, af'al, hal lain berkenaan dengan pokok-pokok keimanan. Kemudian ada ilmu tentang hati, tentang perbuatan hati, karena ini juga ada hubungannya sebenarnya dengan tauhid. Gitu ya. Tazkiyatun nufus itu selalu ada hubungannya dengan tauhid. Kalau membahas tazkiyatun nufus ya tidak bisa dilepaskan dari tauhid juga. Begitu pula kalau bicara tentang tauhid, ini ada turunannya juga ke tazkiyatun nufus. Begitu pula tentang ilmu syariat. Ini penting untuk kita pelajari ya tentang hukum, tata cara ibadah, aturan muamalah dan seterusnya. Ini batasan-batasan minimal yang wajib diketahui oleh kita agar ilmu kita bisa menyelamatkan diri kita. Misalnya kita harus tahu di dalam ilmu tauhid itu Allah itu satu tanpa sekutu, yang Maha mengetahui ya. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Ini paling tidak seperti ini. Ini dasarnya ya, di samping banyak kan ada 99 nama Allah, asma wa sifatnya Allah, asmanya Allah yang diperkenalkan. Paling tidak ini yang penting untuk kita fahami
yaitu harus paham bahwa Allah itu satu, ya, tidak ada sekutunya. Kemudian juga harus memahami bahwa Allah itu Maha mengetahui. Ini merupakan porosnya, karena ketika kita menyadari Allah itu Maha mengetahui, kita tidak akan pernah merasa sendirian. Kita juga akan terkendali kehidupan kita karena Allah tahu tuh, yang ada di lintasan hati kita pun tahu Allah itu, ya. Kemudian juga yang pentingnya lagi yang akan mengendalikan diri kita adalah faham tentang kekuasaan Allah. Sehingga timbul tuh ada harapan kita kepada Allah bahwa mungkin kita tidak punya apa-apa. Mungkin kita sedang menghadapi banyak persoalan, tapi pas ingat bahwa Allah itu Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil buat Allah. Timbullah rasa yang namanya optimis begitu, ya. Tawakal kita kepada Allah makin makin nyaman karena kita kenal Allah itu Maha Kuasa. Allah itu ya tidak terikat dengan hukum alam, ya, karena alam juga diciptakannya oleh Allah. Ya terserah Allah lah. Allah yang membelah lautan itu, ya, Laut Merah itu, Allah yang menjadikan api menjadi dingin buat Ibrahim, Allah yang menjadikan Yusuf bisa selamat, Allah yang menjadikan Musa bisa selamat dari kejarannya Firaun. Ya, Allah Maha Kuasa. Nah, ini pahami, kalau perlu dicatat Ibu dan Bapak, ini agar diingatkan terus. Ini targetnya kita, ini prioritasnya kita. Ya, prioritasnya kita. Sehingga karena tadi kita memahami bahwa ilmu itu luas. Itu kalau misalnya kita mempelajari ilmu, ilmu itu luas. Yang mana dulu kan persoalannya itu. Gitu. Sehingga kita kan butuh aplikasi di lapangan. Kita butuh aplikasi di lapangan. Kita tidak ingin nih iman kita turun. Apa dulu prioritasnya? Nah, ini prioritasnya, bahwa fahami bahwa Allah itu Maha mengetahui, Al-Alim, Allah itu Al-Aziz, Allah Maha Kuasa. Kemudian juga Allah itu Maha Hidup. Allah tuh nggak pernah mati. Allah ada ketika kita belum ada, Allah senantiasa ada ketika kita tiada. Begitu, ya. Sehingga nanti kita harus bergantungnya itu kepada yang maha hidup, karena kalau yang maha hidup seperti itu, ya, otomatis ketika kita menggantungkan atau kita akan sampai kepada sebuah pemahaman bahwa kalau kita berharap kepada manusia, nanti manusia mati juga. Ya, ini pun nanti turunannya panjang sekali pada pendidikan anak, misalnya kita fahamkan kepada mereka juga bahwa jangan bergantung kepada kita. Kita didik mereka hanya bergantung kepada yang maha hidup itu. Karena kita akan mati, kita akan meninggalkan mereka. Anak-anak kita, pasangan kita ya akan mati, akan meninggal. Maka kita jangan terlalu berharap kepada yang akan mati, tapi kita hanya berharap kepada yang maha hidup, ya. Itu penting tuh. Ada paling tidak tuh ada Al-Ahad, ada Al-Alim, Al-Aziz, Al-Hayyu, ya. Kemudian juga Allah tuh maha berkehendak juga, ya. Allah maha berkehendak. Nah, kehendaknya Allah ini perlu untuk kita pahami. Jangan sampai kita tidak memahami ini. Karena ini yang akan membuat kita tenang menjalani hidup dan membuat kita, mohon maaf bahasanya jika kurang tepat, ya, nggak ngoyo gitu, jalanin hidup tuh. Ya, doa tuh nggak maksa sama Allah itu. Kenapa? Karena kita paham bahwa Allah juga punya kehendak. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Yang akan terjadi kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah yang akan terjadi. Kita diwajibkan untuk berdoa, ya berdoa saja. Kita diwajibkan untuk berikhtiar saja. Tapi kita yakin, ya, bahwa Allah juga punya kehendaknya, begitu. Nah, ini ilmu dasarnya, ya, ilmu dasarnya. Jadi pahami fondasi ini, kemudian juga pahami fondasi yang berikutnya bahwa Allah itu Maha berbicara. Allah itu Maha berbicara. Melalui apa? Ada Al-Qur'an, itu kalamullah. Maka dengar, interaksilah dengan kalamullah ini. Ya, dengan Al-Qur'an ini. Interaksilah dengan Al-Qur'an itu. Dan Allah juga memberikan ilham pada manusia kita nih. Memberikan ilham. Makanya bahasanya ihdinas siratal mustaqim itu kan salah satu tafsirannya adalah al-himna. Kita minta kepada Allah untuk diberikan ilham. Karena Allah senantiasa berbicara dengan kita, insya Allah. Ya, kemudian juga Allah itu maha mendengar. Nah, Allah maha mendengar. Maka ketika Allah maha mendengar, doa-doa kita pasti didengarkan. Keinginan-keinginan kita, lintasan-lintasan hati juga pasti didengarkan. Perkara diiyahkan atau tidak itu urusan lain. Tetapi Allah mendengar. Allah maha mendengar. Kemudian juga Allah maha melihat. Allah maha melihat. Nah, ini konsekuensinya kan, kalau Allah maha mendengar, Allah maha melihat, kita akan berhati-hati juga dengan kata-kata kita. Kita akan berhati-hati juga dengan tingkah laku kita. Nah, paling tidak ini yang minimal, Ibu Bapak. Ini yang minimal. Ini yang minimal. Ya, kalau kita tidak hafal sampai 99-nya ini saja dulu, karena ini akan mengendalikan kita, ya, akan mengendalikan kita, dan akan menyampaikan kita kepada
ya ini akan menyampaikan kita pada ketaatan dan tercegahnya kita dari kemaksiatan itu. Ya, kemudian juga yang berikutnya lagi, kita fahami sifatnya Allah, bahwa Allah itu suci dari kekurangan, Allah itu tidak akan sirna, Allah itu bukan yang baru gitu ya, tapi Allah itu Al-Qadim, Allah itu sudah sejak dulu ada. Nah ini pahami sifatnya, pahami sifat ini, suci dari kekurangan, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah kita menjadi mudah untuk ridho. Ini Bu, Pak, ini, minimal, batasan minimal yang wajib diilmui oleh kita, wajib kita paham. Kalau kita tidak paham ini berat hadapin hidup kita, berat untuk kita bisa taat kepada Allah, berat untuk kita menjaga diri kita dari kemaksiatan. Ini pahami, ya perlu dicatat, silahkan dicatat, perlu diingat, dihafalkan, silahkan hafalkan, fahami, maknai, dan ajarkan kepada putra-putri kita. Kemudian juga yang berikutnya ya, Allah menyendiri dalam kehendak dan kekuasaannya. Jadi kita pun nanti akan paham bahwa doa kita ini hanya proposal saja kepada Allah ya. Ya terserah Allah sebenarnya ya. Terserah Allah saja. Nah ini berkenaan dengan tauhid. Kemudian juga berikutnya masih berkenaan dengan minimal tauhid yang wajib untuk kita ilmui itu adalah mengetahui dan mengimani bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah yang membawa wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Itu ya. Ini perlu juga untuk kita imani karena ini adalah bagian dari syahadatain kita ya. Dan kemudian yang juga penting mengetahui dan mengimani kabar akhirat. Paling tidak kita iman lah bahwa ada kehidupan setelah kematian kita. Itu yang harus kita miliki. Nah, ini adalah pengetahuan minimal, Ibu dan Bapak, pengetahuan minimal. Kita wajib untuk paham ini, dan ini akan mengendalikan kita. Tatkala kita tadi futur, tatkala kita turun iman kita, tatkala kita terjebak maksiat, ingat lagi ini. Ingat lagi bahwa Allah Maha mengetahui, ingat lagi bahwa Allah Maha melihat. Masya Allah. Allah Maha melihat. Ingat lagi ketika kita misalnya sedang dirundung banyak persoalan, Allah suci dari kekurangan. Bahwa Allah nggak pernah salah dengan takdir-takdirnya itu. Kalau kita ingin menyimpang dalam kehidupan kita, ingat bahwa ada Rasulullah SAW pernah dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu. Ya, ada operasional kehidupan kita sudah diajarin sama Rasul. Lalu kemudian kita pun ingat, kalau kita melakukan dosa, menyimpang, ya, mengerjakan hal yang tidak semestinya, ingat ada akhirat juga. Nanti berat kehidupan kita di akhirat. Nah ini batasan minimal yang wajib dalam ilmu tauhid. Ya. Kemudian kalau ilmu syariat, ini batasan wajibnya minimal, ibu dan bapak perlu paham tentang toharoh, tentang sholat, tentang saum, tentang haji, tentang zakat, dan tentang hukum-hukum jihad. Ini perlu untuk dikuasai oleh kita ya, karena ini urusannya dengan ibadah. Kemudian juga yang lainnya baru yang fardu kifayah. Ini fardu kifayah itu sudah sudah kembangannya ya dari hal-hal yang tadi fardu ain itu. Ilmu fardu kifayah misalnya akidah itu ada cabang-cabang ya. Ya, bagaimana caranya kita menghadapi Mu'tazilah, menghadapi Syiah, apa itu Mu'tazilah, apa itu Syiah, apa itu Qadariyah, apa itu Jabariyah, apa itu liberal dan seterusnya, itu cabang. Jadi kalau kita mau mempelajari cabang ini harus kokoh dulu di pokoknya itu ya. Jangan juga kita terlalu meributkan cabang ini. Meskipun ini juga merupakan satu hal yang sangat penting, tetapi ini tidak semuanya orang harus masuk ke sana. Tidak semuanya orang diwajibkan untuk berbicara soal Syiah, berbicara soal Mu'tazilah, berbicara soal liberal gitu. Karena kalau ilmunya tidak cukup, ini juga jadi fitnah akhirnya gitu ya. Misalnya kita juga ilmu fardu kifayah itu tentang ilmu kalam, bagaimana menaklukkan logika, ya, bagaimana menaklukkan hati begitu. Dan ilmu-ilmu terapan ini itu juga termasuk ilmu-ilmu fardu kifayah. Nah, ini yang dimaksudkan, dan ilmu yang tadi kita maksudkan caranya kita nyari ilmu itu sampai kita kepada riayah ya. Bagaimana kita tergerak dengan ilmu kita. Nah, lalu itu bab ilmu, sekarang bab amal. Bagaimana caranya agar amal kita ini bisa menjaga iman? Beramalah kita dengan memperhatikan 3 hal. Apa 3 hal? Masya Allah. Ini saya kutip dari Madarijus Salikinnya Ibnu Qayyim. Kalau kita ingin menjadikan amal kita ini
mensucikan diri kita, menjaga diri kita dari maksiat, membantu kita untuk senantiasa ada dalam ketaatan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita beramal itu, anggap amal kita ini senantiasa sedikit. Artinya jangan puas dengan amal kita. Jangan kita menganggap seperti ini misalnya ya, hari ini kan kita sedang berlatih nih. Kalau di grup kan kita buatkan grup, di grup itu misalnya ada target kita satu hari untuk sekedar latihan dulu awalan setengah juz misalnya. Kita lalu mengatakan setengah juz berhasil nih hari ini, kita sudah lewat setengah juz, sudah tercapai setengah juz. Kita menganggap, alhamdulillah sekarang saya sudah banyak baca Quran. Jangan seperti itu Ibu Bapak. Kenapa? Karena kalau kita masih ada waktu, kita masih punya waktu nih. Nah, ini setengah juz sudah beres nih. Kok masih ada waktu? Ya lanjutkan. Kita merasa amal kita sedikit, ya. Amal kita sedikit. Jadi jangan merasa puas dengan amal kita. Tingkatkan terus ya, tingkatkan terus kuantitasnya itu. Selain kualitas, kuantitas juga perlu. Kenapa? Karena kita tidak tahu amal kita ini diterima atau tidak sama Allah. Nah, maka untuk itu kita gunakan teori peluang gitu ya. Teori peluang itu kan semakin banyak sesuatu yang kita lakukan, maka peluang diterimanya juga akan semakin banyak kan. Maka untuk itu baca Qur'annya banyak-banyak aja. Ya, kita nggak tahu soalnya ibadah kita ketika kita membaca Quran itu yang mana tuh yang diterima sama Allah. Momen di mana, kapan gitu. Maka banyak-banyak aja. Ketika kita bicara tentang zikir gitu ya, istighfar kita perbanyak gitu ya. Kenapa? Karena kita jangan sampai merasa, wah saya mah sudah banyak istighfar gitu. Jangan. Kita harus merasa senantiasa sedikit amal kita ini. Sehingga kita terus termotivasi. Bandingkan dengan nikmat dari Allah. Bandingkan dengan dosa kita. Banding maksiat yang sudah kita lakukan. Ya. Anggap amal kita ini masih kurang terus. Itu yang akan memelihara kita. Karena biasanya, nih ini mohon maaf ya, mohon maaf sekali ini saya sering juga menemukan ada kasus-kasus yang biasanya orang yang sudah merasa cukup dengan amalnya, itu rentan sekali terjebak maksiat. Rentan sekali terjebak maksiat ya. Misal ada seorang, mohon maaf ya, ini ceritanya memang cerita bercanda, tapi ya saya lihat juga memang ada. Gitu. Seorang baru pulang dari tanah suci, ya kan tanah suci sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi kan pahalanya berlipat-lipat. Pas pulang ke tanah air ngerasa cukup tuh dengan amalnya itu, akhirnya jadi malas-malesan. Sholat jadi malas-malesan, kemudian ketika ditanya kenapa jadi malas-malesan, ya saya kan sudah banyak beribadah di tanah suci gitu ya. Nah ini hati-hati itu dengan hal itu ya. Merasa cukup dengan amal itu adalah jebakan. Maka kita jadikan amal kita senantiasa sedikit. Kita anggap seperti itu, sehingga yang ada di dalam pikiran kita itu terus nambah. Sehingga terus-menerus kita akan berada di dalam perlombaan amal. Fastabiqul khairat itu ya. Itu. Kemudian yang kedua, yang juga kita bisa lakukan agar amal kita ini bisa mempengaruhi hati kita, agar amal ini bisa menjaga diri kita dari maksiat, curigai amal kita. Apa yang dimaksud dengan curigai amal? Curigai jangan-jangan amal kita ini tidak ikhlas. Curigai bahwa jangan-jangan amal kita ini ada motif-motif yang lain, ada modus-modus yang lain. Makanya para ulama, para sahabat di zaman dulu itu senantiasa memiliki jeda, ya. Apa yang dimaksud dengan jeda? Sebelum dia beramal, dia akan berhenti dulu. Dia akan menanyakan dulu, saya ini mau melakukan ini untuk apa? Gitu. Saya ini sholat nih untuk apa? Saya ini berinteraksi dengan manusia itu untuk apa? Gitu. Luruskan dulu niatnya. Sampai pernah ada di zaman sahabat itu ada seorang sahabat besar ya, sahabat ulama lah, sahabat yang begitu sangat soleh, ya, ulama umat saat itu meninggal. Lalu ada di kalangan kan itu peralihan ya dari sahabat ke tabiin. Nah, ada dari kalangan tabiin ini mereka pada takziah ya, mereka takziah karena ini sahabat terakhir tuh di sahabat generasi terakhir yang berjumpa dengan tabiin. Kemudian dia mendapatkan ada seorang yang rekannya juga sesama tabiin, itu tidak berdiri dan tidak pergi untuk melakukan takziah kepada sahabat yang meninggal ini.
Ditanyalah dia, "Kenapa engkau tidak pergi ke sana?" Kata seorang tabi'in tersebut, "Bukan aku tidak pergi ke sana, tapi aku sedang menanyakan niatku. Kenapa aku pergi ke sana? Apakah karena aku menghormati hanya, masalah sahabatnya itu? Atau kenapa kemudian aku datang ke sana? Apakah aku takut bahwa aku akan ditanya seperti itu, tidak menghargai guru atau segala macam gitu? Ataukah apa seperti apa?" Nah, maka kemudian aku ingin meluruskan niatku, aku takziah karena Allah. Tapi ini masih belum lurus gitu. Izinkan saya punya waktu dulu untuk meluruskan hatiku, untuk meluruskan niatku. Masya Allah, sampai di hal yang seperti itu saja mereka punya jeda ya, punya waktu. Nah, begitu pula kita. Perlu kita punya jeda, punya sebuah istirahat dari amal ke amal itu untuk nanya, ini semua maksudnya apa sih? Saya melakukan ini apa sih? Termasuk ketika kita berkumpul malam hari ini ya. Ini tuh kita buat buat apa sih gitu ya, Insya Allah. Kita curigai amal kita. Jangan-jangan kita malah nggak diterima amal kita. Kenapa kemudian juga amal kita ini tidak berpengaruh? Jangan-jangan ya karena ada niat yang menyimpang, ada cara yang salah dan seterusnya. Curigai amal kita terus-menerus sehingga kita tidak punya peluang untuk sombong, tidak punya peluang untuk merasa lebih baik dari orang lain, begitu ya. Ya, ini maksudnya ya, bukan berarti akhirnya jadi kita was-was terhadap amal kita, tidak seperti itu. Tapi ini dalam rangka kita menjaga diri kita. Karena betapa banyak orang yang celaka karena amalnya itu ujub, ria, akhirnya ya Masya Allah lah, terlempar dari sebuah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Curigai amal kita. Kemudian yang berikutnya adalah pelihara waktu. Ini perlu juga ya, pelihara waktu kita, pelihara waktu amal kita, pelihara pokoknya ini kita harus manage waktu kita ini, atur waktu kita ini. Ya, termasuk ketika ibadah cari waktu-waktu keutamaannya. Kalau sholat misalnya di awal waktu, kita punya juga waktu-waktu khusus untuk zikir, waktu-waktu khusus untuk baca Quran, waktu-waktu khusus untuk cari ilmu gitu ya, maka rutin kita. Ini salah satu cara untuk memperhatikan waktu sehingga amal-amal kita ini terprogram. Jadi nanti kalau kita kembalikan ke poin yang pertama tadi itu untuk menambah amalnya ukurannya mudah gitu ya. Karena kita punya programnya, kita bisa tinggal tambah saja programnya. Itu beramal dengan memperhatikan 3 hal. Nah, sudah ada 2 ya berarti ilmu, amal. Tadi saya janjikan ada plus satu. Apa plus satunya ini? Untuk kita menjaga iman kita agar iman kita senantiasa naik dengan ketaatan ini dan menjauhi maksiat, ada satu hal, yaitu jaga ilmu dan amal kita tadi itu dengan yang namanya waro. Apa itu waro? Waro ini kalau menurut Ibrahim bin Adham mengatakan yang namanya waro itu menjaga diri kita dari hal yang syubhat. Menjaga diri kita dari hal yang syubhat, bahkan hal yang mubah. Menjaga diri kita dari hal yang syubhat, bahkan hal yang mubah. Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah di antara halal dan haram. Karena kan kata Rasulullah, wa innal halalan bayyin, bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas. Begitu pula dengan yang haram. Haram juga bayyin, jelas. Dan di tengah-tengahnya ada syubhat. Di tengah-tengahnya ada syubhat. Jadi syubhat itu urusan ilmu ya, hukum. Urusan hukum ya, urusan hukum syubhat itu. Nah, karena ada penggunaan istilah subhat yang kurang tepat sekarang. Dikatakan itu pengajian subhat, ustadz subhat. Wah, ini nggak jelas nih. Ini salah penggunaan istilahnya ya. Kelompok subhat gitu, ahli subhat. Wah, itu nggak jelas tuh. Karena seharusnya subhat itu masalah hukum. Jadi ada yang halal, ada yang haram. Dan di tengah-tengahnya ada yang subhat. Subhat itu belum jelas. Jadi kalau misalnya ada seseorang mengatakan si orang tersebut subhat, berarti bukan orang itu yang salahnya, dianya sendiri itu yang menyebut itu. Berarti dia kurang ilmu sehingga tidak paham tentang perilaku orang. Masya Allah. Nah, itu intermezzo ya buat kita. Nah, maka untuk itu yang subhat ini perlu untuk kita perhatikan agar kita menjaga ilmu dan amal kita, Ibu Bapak. Ya, syubhat. Misalnya kan kalau syubhat itu tadi belum haram, belum juga halal. Tidak haram tapi belum juga halal. Nah, iblis biasanya itu membisikkan kepada seseorang untuk terjebak ke dalam hal yang syubhat ini dengan bisikan seperti ini. Kan itu nggak haram. Kan itu nggak haram. Misalnya ada harta ya, ada harta yang ini nggak jelas sih. Ya itu kan nggak haram. Ya,
ya cuma syubhat saja. Nah, itu bisikan setan. Tapi kalau bisikan orang-orang yang sudah sampai kepada waro, berhati-hati tadi itu menjaga dirinya, dia akan berkata seperti ini, iya, ini memang syubhat. Dan syubhat itu berarti belum halal. Cara pandangnya beda, belum halal. Maka untuk itu dia nggak mau ngambil. Kenapa? Karena belum halal. Berbeda dengan apa yang tadi itu menurut bisikan setan. Yang ini kan belum haram gitu ya. Nggak haram kok, ambil aja. Tapi kalau orang yang waro akan sampai, karena ini belum halal, maka dia tidak akan ambil, tidak akan ambil. Kenapa? Karena kalau kita terjebak untuk tidak waro, kita mempertaruhkan beberapa hal. Apa yang sedang kita pertaruhkan, ya ini ya, ada di ranah ilmu dan amal itu, ini akan menyebabkan kita kehilangan 3 hal kalau kita tidak waro. Makanya untuk itu niatkan waro kita, jaga diri kita, hati-hati kita untuk 3 hal. Yang pertama itu adalah menjaga posisi kita di hadapan Allah. Nah, di antaranya kalau kita akan fokuskan, kan hari ini kita akan fokus kepada nikmatnya ibadah tadi itu, nikmatnya amal kita itu. Kalau kita memakan makanan yang subhat, atau kalau kita melakukan hal yang syubhat, ya, ini hal yang tidak jelas, atau kita melakukan dosa, wa na'udzubillahi min dzalik, itu sebenarnya pada saat yang sama kita sedang bertransaksi dengan Allah. Kita berkata seperti ini ya, kasarnya nih, striknya biar kita cepat sadarnya. Kita sedang mengatakan sama Allah, "Ya Allah, saya sudah nggak butuh lagi khusyuk sholat, maka untuk itu saya lakukan dosa ya Allah. Saya nggak butuh lagi ya Allah, makanan yang halal, maka saya tuh sudah ngambil yang haram, maka saya nggak butuh lagi yang halal. Yang ngambil yang syubhat, yang nggak butuh lagi yang halal." Tuh seperti itu tuh transaksinya. Akhirnya apa tuh? Kita jadi tidak khusyuk sholat kita, kita menjadi mudah terjebak kepada maksiat. Karena seseorang yang makan harta haram, itu akan menyebabkan dirinya itu mudah melakukan maksiat. Nah, ini kan kata kunci nih, kata kunci. Makanya waro ini menjadi penyempurna dari penjelasan ilmu dan amal tadi itu. Kenapa kita ini ya sudah menuntut ilmu, sudah berupaya untuk beramal, tapi kok kita mudah banget jatuh kepada kemaksiatan? Bisa jadi ada sumber harta kita yang kita belum bersihkan. Kita nggak waro terhadap sumber harta kita. Mungkin ada yang syubhat tadi itu, salah satunya mungkin tidak terjebak haram. Atau mungkin kita terjebak pernah di masa lalu, ada dosa, yang dosanya ini kita belum bertobat sama Allah. Atau dosanya ketika berhubungan dengan manusia, dosanya ini ada urusannya dengan manusia, kita belum minta maaf sama orang itu. Kita belum minta, kita belum melakukan islah. Ya kita dulu mungkin ya, nauzubillah min dzalik, pernah bergibah. Kita pernah melakukan sesuatu atau menyampaikan sesuatu yang sebenarnya juga sesuatu itu tentang orang lain dan kita terlalu terlalu tergesa-gesa menyampaikan itu sehingga tidak pas dengan faktanya bisa jadi ya. Nah, ini kan ada urusan dengan itu. Sehingga itu bisa bisa jadi berakibat akhirnya kita mudah terjebak kepada dosa-dosa yang lain. Karena kita masih belum bersih diri kita, ya, masih belum bersih diri kita ini. Nah, maka untuk itu perlu untuk kita masuk ke dalam area waro tadi itu, kalau kita ingin ya diri kita ini mudah dalam ketaatan. Anak-anak kita juga termasuk. Kita kan ingin juga menjaga anak-anak kita agar anak-anak kita terjaga, agar terjaga dari kemaksiatan, terjaga dari fitnah zaman sekarang. Pastikan harta yang kita berikan kepada mereka adalah harta yang halal, bahkan tidak yang syubhat ya. Bukan yang syubhat sekalipun. Masya Allah. Nah, ini menjaga posisi kita di hadapan Allah. Begitu pula agar mudah melakukan amal soleh. Nanti ya, tadi ya seperti yang disampaikan itu, kalau kita menjaga diri kita dari harta yang haram, harta yang syubhat, kita menjaga diri kita juga dari dosa, ini otomatis hati kita ini akan kecenderungan kitanya terhadap amal-amal soleh. Ya, makanya kalau kita mengomentari hal yang kemarin terjadi, ada para penghafal Al-Quran menutup
telinganya dari musik, ya begitulah tabiatnya kalau kita sudah jatuh cinta pada amal soleh, kita akan menjaga diri kita jadi nggak nyaman gitu untuk dengerin sesuatu yang bahkan itu masuknya ke mubah misalnya. Itu akan nggak nyaman karena kita sudah terbiasa melakukan amal soleh daripada dengerin musik mendingan dengerin Quran misalnya gitu. Sudah terbiasa dengan hal itu. Ya sudah terbiasa dengan hal itu. Kenapa? Karena menjaga diri. Bahkan untuk yang mubah pun dia menjaga diri. Masya Allah, waro dia menjaga diri dari hal itu. Maka para penghafal Quran itu akan cepat sekali menghafalkan Quran kalau dia jauh dari musik misalnya gitu ya. Ya karena saya juga melihat dan kerap kali ya berbincang dengan para penghafal Quran itu ya para asatidnya juga ada yang tidak mengharamkan musik tapi menjauhkan musik gitu. Bukan masalah haram atau tidaknya, tapi masalahnya mereka sudah fokus kepada amal-amal solehnya untuk menghafalkan Quran gitu ya. Jadi menjaga diri ya daripada dengerin itu baik dengerin yang lain gitu ya. Dengerin Al-Quran, dengerin siapa sekarang itu saya sedang senang dengerin qiraahnya Abdurrahman Musad gitu ya. Enak banget. Mendingan dengerin Syekh Abdurrahman Musad gitu ya. Enak, enak sekali. Nah, ini agar mudah melakukan amal soleh. Kemudian juga ujung-ujungnya kalau kita sudah menjaga diri kita dari hal-hal yang tadi itu syubhat dan yang mubah kita kendalikan, maka iman kita akan senantiasa naik. Jadi kata kuncinya di situ ya. Kata kuncinya di situ. Ilmu, amal, waro. Jadi ini 3 hal yang akan membuat kita insya Allah dikaruniakan oleh Allah iman kita akan naik. Yaitu pelajari ilmu, beramallah dengan 3 hal tadi itu, kita jaga amal kita dari sebuah perasaan-perasaan lebih ya. Bahkan kita terus ngejar amal, kita sibukkan dengan amal kita, lalu jaga diri kita dibentengi dengan yang namanya waro. Jika 3 hal ini kita sudah lakukan, ilmu, amal, dan waro ini, ya insya Allah mudah-mudahan kita akan lebih terjaga lagi kehidupan kita, iman kita akan senantiasa naik, dan kita akan selamat juga ya. Mudah-mudahan di akhir usia kita, di sisa-sisa usia kita ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, mudah-mudahan jadi catatan penting buat kita. Dan mudah-mudahan Allah menolong kita untuk bisa ada di ranah itu ya. Ilmu kita bertambah terus, amal kita juga terjaga, dan insya Allah waro kita juga kita semakin berhati-hati menjalani kehidupan kita. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Barangkali ada yang mau didiskusikan, mangga silahkan. Kita bisa berdiskusi banyak ya. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Saya kembalikan dulu ke Bu Ani, silahkan Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah materinya luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa eh, mengimplementasikannya ya Pak Ustadz, Amin. ilmu, amal, dan waro ya. Terkait dengan kajian tadi, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung sebelum saya ini udah ada masuk di private chat. Barangkali ada yang ingin bertanya langsung, dipersilakan tinggal dibuka, di unmute saja mikrofonnya. Sepertinya belum ada Pak Ustadz. Saya baca dulu yang di chat ya Pak Ustadz ya. Mangga silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin Assalamualaikum bertanya warahmatullahi. terkait dengan pembersihan dosa-dosa di masa lalu yang kita sendiri sudah lupa nih, katanya bagaimana caranya kita menobati dosa-dosa kita sendiri yang di masa lalu yang sudah kita lupakan. Bagaimana Allah biar mengampuni terhadap dosa tersebut? Itu pertanyaannya Pak Ustadz. Iya, baik. Kalau kita dulu pernah mempelajari tentang macam-macam iftitah ya, doa istiftah kita, doa iftitah di awal-awal sholat kita, itu kita mempelajari juga doa iftitah yang seringkali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang sholat tahajud, Nah, salah satu kandungan dari doa tersebut adalah bertobat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang kita ini sudah lupa gitu, sudah kita lupa. Ya, kita sudah lupa berkenaan dengan tersebut ya, berkenaan dengan dosa-dosa kita itu.
Nah, ini mungkin kita bisa mengingatkan kembali ya di dalam sebentar saya buka dulu ya. Nah, itu ada satu rangkaian doa di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, "Faghfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta." Nah, itu salah satu doa yang kita dicontohkan oleh Rasulullah dijadikan doa iftitah di sholat tahajud kita. Kalau diterjemahkan itu artinya kurang lebih seperti ini, "Maka ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang aku lakukan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Engkaulah Al-Muqaddim, Engkau yang terdahulu, Engkau yang muakhir, Engkau yang tiada akhir, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau." Nah, itu mengingatkan kepada kita bahwa kita juga memang bertobat untuk dosa-dosa kita yang telah lalu yang kita sudah lupakan. Jadi doa ini bisa kita jadikan sebuah tautan untuk kita bahwa, "Ya Allah, kami juga berdoa, kami juga bertobat tentang dosa-dosa masa lalu yang sudah kami lupakan." Ini salah satu hal yang menjadi tautannya ya, doa ini. Kemudian juga yang kedua, saya hanya ingin, mengajak kita berhusnuzon kepada Allah. Karena husnuzon ini adalah bagian dari satu hal yang, insya Allah mudah-mudahan akan menyelamatkan kita. Kita berhusnuzon kalau kita sudah lupa tentang dosa-dosa masa lalu, mudah-mudahan ini pun menjadi sebuah isyarat bagi kita bahwa dosa itu sudah diampuni sama Allah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan itu bagian dari dosa yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Maka kita pelihara husnuzon kita. Lalu bagaimana? Apa yang perlu untuk kita lakukan? Kita ingat lagi ada rumus bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menutupi kesalahan-kesalahan kita. Agendakan kita sekarang untuk beramal sebanyak mungkin. Kita sholatnya kita perbaiki, yang rawatibnya jangan ditinggalkan, duha jangan ditinggalkan lagi, sholat tahajud jangan ditinggalkan lagi, gitu ya. Dan kita dedikasikan nih amal-amal ini untuk menghapus dosa-dosa kita di masa lalu juga, gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ini ada yang sudah raise hand Pak Ustadz, Bu Haji Lilis, mangga dipersilakan di unmute saja mikrofonnya untuk bertanya langsung. Assalamualaikum Ibu. Silahkan Bu. Mungkin belum. Assalamualaikum. Nah, udah. Mangga Bu, dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz, Oh, Bu Bu Ani. Tia. Mangga Bu Ya, Tia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Ya Ustadz, tadi mengenai apa ketauhidan yang diinikan sama Ustadz tadi tentang Asmaul Husna ya Ustadz, nama-nama Allah. Kadang kita kan waktu kecil suka belajar nama-nama Allah yang wajib diketahui, misalnya wujud, ki, dan bako gitu ya Ustadz ya. Iya. Terus juga misalkan Asmaul Husna ya Allah, ya Rahman itu. Tapi karena kita dengan arti kurang diinikan dengan artinya, jadi untuk mengimplementasikan bahwa oh iya wujud itu ada misalkan gitu. Nah kadang kita tuh jadi cuman tahu itunya aja Ustadz apa ya bahasa Arabnya gitu Ustadz. Jadi tanpa kita tahu bahasa Indonesia tuh oh bahwa iya ya Allah itu maha mendengar, maha melihat. Nah itu bagaimana Ustadz biar kita tuh tahu gitu bahwa Asmaul Husna itu dengan artinya gitu Ustadz. Jadi biar kita bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari Ustadz. Hatunun Ustadz. Baik, mohon ya. Izin langsung jawab ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang betul luar biasa di metode pengajaran para ulama kita, guru-guru kita di masa lalu. Termasuk saya juga mengingat guru-guru saya itu mengajar itu kan dengan dinadomkan ya, dilagukan gitu. Dan metode ini memang efektif untuk kita hafal. Misalnya kalau kita ingin menghafalkan matan Al-Ghazali, misalnya itu kan juga syair ya. Kalau kita belajar tajwid, jadi akhirnya kita menghafalkannya dinadomkan itu jauh lebih mudah. Atau misalnya mau menghafalkan
Al-Alfiyahnya kitab Alfiyah itu luar biasa kan. Bagaimana tentang tata bahasa Arab itu, Masya Allah itu dinadomkan jauh lebih mudah. Cuma yang jadi persoalan kadang-kadang ketika dinadomkan itu, kita jadinya hanya ingat syairnya gitu, ingat syairnya karena memang kan disusunnya seperti itu biar lebih mudah ya. Tapi pada saat yang sama kita lupa terhadap pemaknaannya. Nah, maka penting untuk kita di masa-masa kita sekarang, belum terlambat insya Allah, yaitu kita tinggal mengilmui saja, mempelajari saja. Ya tadi misalnya ketika wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat basar sama kalam itu Masya Allah itu luar biasa tuh ya. Meskipun ini sekarang ini Masya Allah ada orang-orang yang mengatakan ini dasarnya dari mana gitu ya. Imam Al-Asy'ari ini menyatakan tentang ada sifat 20 ini. Padahal di sifat 20 ini sangat penting sekarang ketika menghadapi orang-orang Mu'tazilah, ketika sedang menghadapi orang-orang yang mendewa-dewakan akal. Karena Imam Asy'ari dulu menghadapi orang-orang yang seperti itu. Ketika di era kejayaannya orang-orang Mu'tazilah, Imam Al-Asy'ari itu menghadapi itu, menerangkan agama dengan pendekatan logika yang bisa difahami oleh mereka begitu. Jadi ini metodologi ketika kita misalnya berkata tentang Allah itu wujud, Allah itu ada. Karena kalau Allah itu tidak ada ya berarti sifat-sifat asma yang lainnya tidak usah kita pelajari begitu ya. Ini menjadi dasar. Kenapa kemudian menyebutkan di awalnya itu. Nah, ini perlu untuk kita pelajari kembali, perlu untuk kita pelajari kembali dan insya Allah ya sekarang kita beruntungnya kitab-kitab yang dulu itu susah dicari, misalnya kitab Buluma Imam Asy'ari itu dulu susah ya di pondok-pondok juga belajarnya susah. Tapi sekarang sudah dengan mudah terjemahannya juga ada gitu ya. Meskipun saya disindir juga ya, diingatkan oleh salah satu guru kami bahwa belajar tentang hal yang seperti itu harusnya langsung ke bahasa Arabnya. Iya betul, itu idealnya. Tetapi kita pun sedang menghadapi masyarakat awam kan ya. Jadi untuk yang awam silahkan bisa mempelajari kitab-kitab terjemahan dulu, buku-buku terjemahan. Tapi tentu juga tidak menghilangkan ya sebuah tekad kita untuk mempelajari bahasa Arab. Karena dengan mempelajari bahasa Arab jauh lebih mudah juga untuk memahami kitab-kitab yang khusus ini. Termasuk juga tadi asma wa sifat ya tentang asmaul husna ini perlu untuk kita ilmui. Banyak para ulama yang sudah menerangkan tentang hal ini yang di majelis kita jadikan rujukan itu salah satunya adalah kitab yang menjelaskan asmanya Allah itu adalah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Izzuddin ya, beliau menulis satu kitab yaitu Syajaratul Ma'arif, Syajaratul Ma'arif. Nah, nanti kita merujuknya ke situ ya, penjelasannya merujuknya kepada kitab itu atau juga kita bisa melihat ada ulama kontemporer yang kita jadikan juga rujukan untuk menjelaskan tentang asma Allah ini ada seorang dokter dari Mesir tuh ya, Masya Allah, jadi saya lupa yang juga menulis tentang Khawatirul Quraniyah. Ya. Beliau menulis juga tentang asmanya Allah, tentang menjelaskan tentang asmanya Allah. Itu luar biasa sekali, kita merujuk ke sana. Jadi tadi jawabannya adalah ya belum terlambat untuk kita terus ilmui, belum terlambat untuk kita terus pelajari. Mudah-mudahan dengan kita semakin paham itu semakin dekat kita juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah, Ustaz. Hatur nuhun Barakallah. Pak Ustadz, hatur nuhun Bu Tia. Ini Pak Ustadz saya baca. Oh, ada yang mau bertanya langsung dulu, mangga Pak Saiful, dipersilakan sudah raise hand. Silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini Pak Ustadz yang mengenai tadi saya tertarik dengan yang warok, sikap warok kita harus menjaga dari yang subhat Pak Ustadz ya. Iya. Nah, maksud saya itu kejelasan yang subhat itu Pak Ustadz. Misalnya contoh saja, kami kadang-kadang belum jelas apa itu subhat ya. Misalnya saja kalau saya sebagai PNS nih, kalau saya membantu seseorang, terus saya dikasih
imbalan. Nah, itu apa termasuk syubhat atau enggak? Gitu Pak Ustadz. Iya, Makasih Pak Ustadz. Masya Allah. Baik, Pak Saiful. Hatur nuhun. Iya, memang bahasan tentang syubhat ini akan panjang lebar ya, berkenaan dengan hal ini. Saya coba untuk analogikan, nanti Bapak bisa simpulkan dengan satu hal ini. Pernah di satu institusi, kami memberikan sebuah aturan seperti ini, bahwa siapapun yang terlibat dalam institusi ini, karena juga ada di melayani umat, gitu ya, maka siapapun tidak boleh menerima hadiah dari siapapun. Tapi kita tidak akan menolak hadiah itu. Caranya seperti apa? Ketika kita menerima hadiah, ketika ada seseorang yang menerima hadiah, dikumpulkan dulu di admin, di personalia atau di bendahara, dikumpulkan dulu di bendahara. Nah, sehabis itu nanti dikelola oleh lembaga, dibagikan. Nanti dibagikan dalam program resmi. Sehingga hadiahnya itu tidak kepada personil, tapi hadiahnya kepada lembaga. Ya, ini di pondok guru kami, Ustadz Iskandar Mirza juga melakukan hal itu. Misalnya kalau misalnya kita datang sebagai jamaah, kita ingin ngasih ke Ustadz atau ngasih ke siapa, begitu itu tidak akan diterima. Tapi disiapkan ada satu tempat, ya silahkan kalau mau berinfak atau mau memberi hadiah itu untuk lembaga. Nanti lembaga akan atur, dibagikan gitu ya, jadi legal. Dan ini untuk menjaga banyak hal. Terutama untuk memastikan ini tuh apa, apalagi kalau di institusi pendidikan ya, atau juga di layanan publik, kan jangan sampai karena kita menerima hadiah, akhirnya kita membuat diri kita menjadi tidak adil kepada orang yang memberikan hadiah itu. Jadi kita punya kecenderungan. Nah, kecenderungan ini kan yang kita perlu jaga. Kecenderungan inilah yang perlu kita jaga. Sehingga kita tidak mau nanti akhirnya ketika banyak orang memberikan hadiah kepada kita, apalagi pada para pendidik. Para pendidik kalau sudah dikasih hadiah nantinya jadi menganak emaskan gitu. Maka itu harus dijaga tuh. Kemuliaan seorang pendidik itu harus dijaga. Sehingga dia benar-benar tidak akan membeda-bedakan yang dia didik itu. Benar-benar memperlakukannya sama. Dia terjaga keikhlasannya. Dia terjaga yang ada di dalam pikirannya. Dia terjaga yang ada di dalam hatinya gitu. Sehingga ilmunya menjadi berkah. Ini kalau di dunia pendidikan. Begitu pula di dunia pelayanan seharusnya. Nah, maka untuk itu perlu nampaknya dibikin sebuah peraturan, wallahu a'lam apakah ini bisa applicable, bisa aplikatif atau tidak. Tapi kalau kita merujuk kepada aturan-aturan kan sudah jelas juga ya. Aturan-aturan sudah jelas itu ketika ada hadiah kan, ketika ada apa. Ini perlu untuk kita konfirmasi ini hadiahnya berkenaan dengan apa gitu. Kalau memang hanya berkenaan dengan sesuatu saja, ingin memberikan hadiah saja, ya gimana ya? Kan di eranya Rasul, kalau kita merujuk lagi di eranya Rasul zaman dulu Pak. Di zaman dulu itu pernah ada seorang yang diberikan tugas oleh Rasulullah untuk mengumpulkan zakat. Nah, ternyata dia mengumpulkan zakat, ya. Kemudian ketika store kepada Rasulullah, ketika mengumpulkan hasil zakat itu kepada Rasulullah, beliau pisahkan. Terlihat oleh Rasul dipisahkan. Ya Rasulullah, ini adalah zakat. Ini adalah ada orang yang memberikan hadiah kepada saya. Kemudian Rasul tuh merah wajahnya. Kemudian ditanya sama Rasul, wahai saudaraku, jika engkau bukan petugas zakat itu, kau dapat nggak hadiah itu? Kata orang tersebut, nggak dapat ya Rasulullah. Nah maka untuk itu tidak halal untukmu. Kata Rasulullah. Maka untuk itu masukkan ke Baitul Mal semuanya. Masukkan ke lumbung harta umat itu semuanya. Karena engkau diberikan hadiah karena jabatanmu itu. Engkau diberikan hadiah karena tugasmu itu. Pasti ada niat yang lain. Orang memberikan hadiah kepadamu, hal yang semacam itu. Nah Masya Allah itu berarti masuknya minimal kepada hal yang syubhat itu. Karena kan kita juga tidak bisa tidak bisa menebak hati orang begitu. Meskipun sih kita juga bisa lihat sih sinyalemennya gitu. Tapi ya kita berhati-hati nih dalam hal yang syubhat ini. Paling tidak kalau di kasus tadi minimal kita akan konsultasikan kepada atasan kita.
Pak, Bu, ini saya dapat hadiah ini nih, gimana nih hadiah ini gitu ya. Saya kembalikan dulu lah kalau misalnya memang dihalalkan secara sistem, enggak gitu ya. Atau misalnya ini harus dikembalikan kepada kas institusi, enggak, silahkan. Yang penting mah saya akan menjaga diri saya dari hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Khawatirnya itu masuknya ke dalam hal yang syubhat tadi itu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa difahami dengan analogi dan dengan sebuah di zaman dulu ya, di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Saiful. Barangkali Bu Haji Lilis akan bertanya langsung. Baik, saya coba bacakan yang di chat dulu ya Pak Ustadz ya. Mangga, Ini silakan. udah ada beberapa yang masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ketaatan itu dibuktikan dengan amal soleh yang sesuai dengan keimanan seorang muslim. Banyak yang mengaku muslim, tapi perilakunya tidak sesuai dengan karakter orang muslim. Banyak yang mengaku muslim, tapi banyak yang tidak mau diatur oleh Allah. Misalnya terkait riba, Allah sudah atur dalam Al-Quran. Namun sebagian orang menganggap riba itu adalah hal yang biasa. Jika seperti masih dikatakan beriman atau jika mengambil aturan sebagian dan meninggalkan sebagian, apakah itu masih dikatakan beriman? Gitu, Ustadz, pertanyaannya. Iya, baik. Kalau itu masih di pertanyaannya seperti itu, mari kita coba untuk bedah lebih dalam lagi ya. Kalau kita menolak hukumnya, misalnya kita mengatakan nggak adalah riba-riba. Kalau itu berarti kita sudah melawan kehendak Allah. Seseorang tersebut sudah melawan kehendak Allah. Karena riba itu, pengharaman riba itu adalah bagian dari syariah. Bagian dari syariah. Kalau kita menolak seperti itu menjadi persoalan. Satu ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak tahu, nah kalau ini berbeda. Kalau orang tidak tahu, atau orang sedang berupaya melepaskan diri dari itu berbeda tuh hukumnya. Berbeda lagi. Ya, kalau misalnya orang sudah dari awalnya menolak, mengatakan nggak ada hukum tentang riba tuh nggak diatur sama Allah. Nah itu perbedaannya, ya itu luar biasa tuh. Jangan sampai kita berlindung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sikap-sikap yang seperti itu. Karena itu ada di dalam ayat, di dalam Al-Quran. Wa ahalallahu bai'a wa harramu riba. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Satu ayat di situ. Dan ingat bahwa di dalam Al-Quran itu jumlatan wahidan. Kalau kita menolak satu ayat di dalam Al-Quran, maka sama saja dengan menolak seluruhnya. Menolak seluruh Al-Quran. Jadi kita berhati-hati. Berbeda dengan kasus, misalnya ada seseorang yang sudah terjebak ke dalam sistem riba seperti itu, lalu dia berupaya untuk keluar dari sana. Nah itu berupaya keluar misalnya untuk melunasi hutang-hutang ribanya, atau dia ada di satu institusi dia ingin keluar gitu ya, atau dia justru sedang memperbaiki sistem. Karena misalnya di perbankan ya, kalau tidak salah tadi ada Pak Wahyana, Masya Allah. Pak Wahyana dari perbankan dulu ya Pak ya. Nah misalnya ingin merubah tuh sistem perbankan, kan dulu nggak ada perbankan syariah. Ada orang-orang yang berjuang dari dalam, akhirnya timbullah sebuah institusi baru yang namanya perbankan syariah. Kan ini perjuangan. Di sana memang perlu ada orang-orang yang mungkin masuk belepotan di dalam gitu ya. Belepotan dengan itu semuanya, tapi ada sebuah hal yang ingin merubah sistemnya itu. Ya, sehingga muncullah alhamdulillah kalau dari Mandiri misalnya ada Mandiri Syariah. Oh ya betul ya. Ada Mandiri Syariahnya sekarang jadi BSI gitu. Dulunya pernah ada Bank Muamalat, sekarang masih ada juga. Bank Muamalat sebagai awal dan seterusnya dan seterusnya. Ini perjuangan yang memang bertahap-tahap untuk bagaimana menuju kepada hal yang ekonomi syariah ini. Perjuangan masih panjang. Sekarang juga masih banyak sekali persoalan-persoalan berkenaan dengan ekonomi syariah tersebut. Nah, itu kita lihat secara di ranah perjuangannya ya. Nah, kalau misalnya seseorang sudah terlibat di dalamnya, atau misalnya kita sudah berurusan dengan hutang yang urusan riba itu, kan tidak boleh kita kemudian berkata, karena ini transaksinya batil, saya mau kemplang tuh gitu ya, nggak mau dibayar lagi. Ya itu jadi dosanya jadi 2 kali, berarti dosa riba dan dosa mangkir terhadap hutangnya, ya itu perlu untuk diselesaikan.
perlu untuk diselesaikan dulu, dibayar dulu. Nah, untuk itu kan ada prosesnya ya, ada prosesnya. Nah, selama kita berproses, insya Allah mudah-mudahan itu merupakan sebuah hal yang insya Allah dilihat oleh Allah sebagai kesungguhan kita untuk menghindari itu. Yang penting jangan nambah transaksi. Jangan nambah transaksi yang baru yang kita niatkan untuk tidak ya, bukan bagian dari melepaskan hutang itu, bukan melepaskan transaksi itu, tapi kita pengen lagi untuk berurusan dengan riba lagi, ya itu urusan yang lain, itu urusan yang lainnya lagi. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi, kita tidak bisa hitam putih ya, kita lihat kasus per kasusnya untuk orang-orang yang ada urusan dengan hal ini. Dan untuk ibu dan bapak yang alhamdulillah nih bisa menghindarkan dari itu, jaga diri. Jaga diri kita agar tidak sampai masuk ke dalam hal yang semacam itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga diri kita dan kita berhati-hati. Insya Allah kalau kita menjaga diri kita, Allah akan mudahkan untuk ada bertemu dengan hal-hal yang halal insya Allah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini masih ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Saya coba bacakan lagi ya Pak Ustadz. Mangga. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya, bolehkah dan hukum sholat sunat taubat setiap malam sebelum tidur? Iya. Jadi ada sebuah dalil ya, hadis yang mengatakan bahwa jika seseorang itu melakukan dosa atau merasa melakukan dosa, lalu kemudian dia mengambil wudhu dengan sempurna dan sholat 2 rakaat, setelah itu insya Allah dosanya itu akan diampuni. Ya, itu secara dalilnya. Nah, maka kemudian karena kita mengingat dosa kita ini banyak, apalagi ada juga dosa-dosa yang barangkali kita sudah lupa tadi itu, maka di rangkaian sholat malam kita boleh kita kombinasikan banyak hal di sana. Ada sholat tobatnya kita, ada sholat hajatnya kita, ada sholat tahajudnya kita. Silahkan, mangga untuk kita bisa perbanyak ya sholat kita di sana. Karena yang paling penting itu adalah kita menghidupkan malam hari kita dengan ibadah. Menghidupkan malam hari kita dengan ibadah, kita memanfaatkan juga waktu yang terbaik. Waktu terbaik untuk kita berdoa. Karena di sepertiga malam terakhir itu kan ada sebuah hadis ya, yang menjelaskan bahwa barang siapa yang berdoa di sepertiga malam terakhir itu, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang meminta kepada Allah di sepertiga malam terakhir itu, Allah akan kabulkan. Nah, kita manfaatkan waktu yang paling baik ini. Manfaatkan waktu yang paling baik ini. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah? Silahkan boleh. Silahkan boleh tiap malam kita melakukan itu karena kita juga tahu banyak sekali dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah akan ampuni juga dosa-dosa kita. Begitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan ya memaafkan kesalahan-kesalahan kita tersebut. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Baik, mangga Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya langsung, dipersilakan. Bu Haji Lilis, barangkali ingin bertanya langsung. Saya bacakan dulu ya Pak Ustadz, ini masih ada yang masuk di chat. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Bolehkah kita mengikuti amalan orang lain sehingga bisa seperti orang tersebut? Misalnya dari kesuksesannya, kedermawanannya, dan keilmuannya. Apakah itu merubah niat amal kita yang harusnya hanya karena Allah? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Baik. Kalau kita termotivasi mengikuti amal-amal kebaikan orang lain ya ini bagus karena kita juga memang butuh ya termotivasi oleh orang kadang-kadang. Kalau kita baca sendiri buku ini seperti jauh gitu dari kenyataan kita. Tapi kalau ada orang yang mencontohkan atau orang yang terlihat oleh kita ternyata kesolehannya sangat luar biasa gitu. Akhirnya kita jadi termotivasi. Nah, ini alhamdulillah kebaikan buat kita. Disinilah mengingatkan kepada kita pentingnya kita nih berjamaah, berkomunitas. Karena kebaikan kita ini akan terpengaruh oleh kebaikan orang lain. Ya, agama kita bahkan kata Rasul itu akan terpengaruh dengan teman duduk kita. Dengan teman duduk kita, maka pilih teman duduk yang baik. Pilih sahabat-sahabat kita yang baik, yang memotivasi kita, yang mendoakan kita, mengingatkan kita saat kita lemah,
memberikan kita semangat tatkala kita sedang keteteran di jalan amal ini. Kita butuh orang-orang yang seperti itu. Maka ibu dan bapak, teman-teman, beruntung, pelihara, dijaga tuh kalau kita punya teman yang teman kita ini kalau bertemu saja langsung ada termotivasi gitu ya untuk kita melakukan amal-amal kebaikan, itu dijaga tuh, itu aset yang sangat luar biasa, harta yang sangat luar biasa buat kita, dijaga jangan sampai lepas dari kita gitu ya, karena susah sekali kita untuk menemukan orang-orang yang semacam itu di zaman sekarang ini ya. Jadi tidak apa-apa, dan tentunya juga tinggal diluruskan saja niatnya. Luruskan saja niatnya bahwa kita melakukan kebaikan ini karena Allah, tapi kita termotivasi sama orang itu. Jadi kita hanya mencontohkan semangat saja gitu ya, semangat saja, "Oh, orang ini kok luar biasa nih." Nah, untuk melakukan di dalam kehidupannya, kesuksesannya, di dalam amal dan seterusnya. Nah, tapi ada satu catatan barangkali ya buat kita semuanya. Kalau kita melihat dan mencontohkannya ini kepada orang lain, terutama kalau kita bicara tadi, kalau tidak salah tadi saya dengar ada kalimat kesuksesan gitu ya. Nah, untuk kesuksesan ini, Ibu dan Bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu untuk kita kembalikan kepada satu pemahaman kita, satu keimanan kita tentang takdir. Apa maksudnya dengan dikembalikan kepada takdir ini? Bahwa Allah itu memberikan nanti kepada kita semuanya itu berbeda-beda gitu ya. Tidak semuanya harus sama, tidak semuanya harus sampai ke titik pencapaian yang sama. Allah juga bisa jadi kemudian kita berbeda titik keberhasilannya dengan orang yang sedang kita tadi ikuti itu, bisa jadi berbeda. Kenapa ini perlu untuk kita ingatkan? Jangan sampai akhirnya jadi kita terbebani begitu ya. Saya kok sudah ngikutin si fulan atau si fulanah ini, tapi kok saya nggak seperti itu. Yang memang takdirnya mungkin tidak seperti itu. Kita ada peran yang lain, kita ada hal yang lainnya yang perlu untuk kita lakukan. Nah, ini perlu untuk kita ingat. Jangan sampai jadi akhirnya kita apa ya, namanya itu stres mungkin ya dengan target kita, yang target kita itu justru tidak bersentuhan atau tidak satu garis dengan takdirnya kita yang sudah disiapkan oleh Allah, gitu. Nah, ini yang kita hubungkan lagi dengan tadi pengetahuan dasar kita, pengetahuan minimal kita tentang akidah, tentang ilmu tauhid itu, tentang kehendaknya Allah. Ada kehendaknya Allah, kita berkehendak ngikutin Dia, pengen banget kayak Dia gitu ya. Tapi kata Allah, berkehendaknya mungkin berbeda. Bisa jadi juga kita menjadikan role modelnya itu bisa jadi salah. Ini khawatir juga. Mungkin kita bisa melihat kepada di eranya Korun. Di eranya Korun itu orang orang kaya, sukses secara ukuran dunia. Hartanya tuh luar biasa lah ya. Dibawa juga kuncinya itu kan oleh unta, itu harus berbaris unta ya. Luar biasa. Pernah ada orang-orang beriman saat itu kemudian berkata, seandainya saya seperti Korun. Wah, Masya Allah. Ternyata kan Allah menunjukkan, ternyata Korun bukan contoh sukses. Akhirnya Korun ditenggelamkan. Nah, ini hati-hati juga dengan kalau kita memilih role modelnya, ya, memilih contohnya, memilih acuannya itu, kalau itu masih manusia biasa gitu. Kita perlu untuk melihat bahwa bisa jadi yang disebut dengan ukuran suksesnya itu kurang tepat gitu ya, kayak tadi itu kasusnya Korun itu. Ternyata kan harta kekayaan bukan menyampaikan kepada kemuliaan, kalau di kasusnya Korun justru akan menghancurkan dia. Nah, maka untuk itu perlu untuk kita bingkai nanti yang akan membuat kita selamat tatkala kita menjadikan orang lain sebagai acuannya itu, tetap kita kembalikan dulu kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi ukurannya adalah Allah dan Rasulnya dulu. Kalau ini menurut ukurannya, suksesnya orang ini nggak ada nih yang terlanggar menurut Allah begitu ya. Dan secara teknisnya juga ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, boleh kita belajar kepada orang tersebut, boleh kita acukan ya, jadi acuan paling dekat karena kita akhirnya menemukan sebuah contoh yang dekat dengan kehidupan kita boleh ya minta di coach, minta di mentoringin gitu ya, di mentor, bisa dijadikan mentor dianya untuk kemudian kita juga ada di jalur kesuksesan itu. Tapi kalau kita menemukan, oh ini ternyata enggak nih gitu ya. Karena pernah kan ada satu satu kasus saya pernah ngelihat juga dan itu orangnya kenal tapi sekarang menghilang, orangnya nggak tahu urusannya.
Karena dia menawarkan sebuah konsep kesuksesan, bagaimana caranya mengakali bank dengan kartu kredit. Nah, ini jelas salah kan menurut hukum. Tapi dia mengadakan seminar di mana-mana, banyak pesertanya gitu. Banyak peserta. Sekarang hilang dia, mungkin bermasalah dikejar-kejar sama bank, wallahu alam gitu ya. Nah, ini satu hal saja mengingatkan pada kita bahwa ya silahkan saja, tapi pertama kali kita punya filter. Filternya apa? Kalau Allah, kalau Rasulullah. Kita kembalikan dulu ke sana, kita coba lihat dulu cocok nggak gitu. Kalau udah cocok, bolehlah kita ikuti dia. Wallahu a'lam, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Barangkali masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, dipersilakan. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kajian hari ini kita tutup ya Pak Ustadz dengan ada yang ingin bertanya? Oh ini Iya. Bu Lilis, alhamdulillah udah tadi di. Assalamualaikum Ya mangga Pak warahmatullahi Ustadz, mangga Bu. wabarakatuh. Mangga, Waalaikumsalam Ya, Pak warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bu. Mau tanya, kan kalau sholat taubat, Ya, kan bisa kapan saja. kapan saja betul. Tapi bisa saat tahajud dicampur sama hajat atau sama sholat tahajud sama taubat. Tapi kan kalau misalkan melaksanakannya nggak malam, nggak kapan saja, tapi tiap pada maghrib gimana? Ya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa Bu, insya Allah. Karena sholat taubat itu salah satu sholat sunat yang tidak ditentukan waktunya. Boleh kapan aja Bu. Oh iya, tapi tiap pada maghrib terus, tapi kalau itu mah enggak, misalkan maghrib sholat taubat sama hajat gitu. Oh, iya. Kalau tahajudnya terus aja, tahajud aja enggak dicampur sama itu, enggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, insya Allah. Oh gitu. Tidak apa-apa ya. Iya. Mohon gitu Pak Ustadz. Hatur nuhun. Mohon, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silahkan ya. Jadi untuk waktu, untuk melengkapi jawaban tadi, bahwa waktu ini memang tidak ditentukan, tapi memang kalau kita menginginkan waktu-waktu mustajab, waktu-waktu yang paling baik ya di sepertiga malam misalnya, atau bahkan kalau kita melihat ke praktek-prakteknya di zaman para sahabat itu tidak memberikan jeda. Jadi artinya ketika dia sadar, dia melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah, langsung melakukan sholat taubat itu sebagai sebuah bentuk komitmennya untuk bertobat dan memperbaiki diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Mohon gitu. Hatur nuhun Pak Ustadz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pertanyaan semuanya sudah terjawab Pak Ustadz. Untuk kajian malam hari ini seperti biasa kita akhiri dengan muhasabah ya Pak Ustadz dan juga doa. Namun sebelum itu saya mengucapkan dulu terima kasih kepada Pak Ustadz, kepada Rumah Sakit Jiwa juga yang sudah meminjamkan Zoom-nya ya Pak Ustadz untuk kajian setiap Ahad ini, dan juga kepada Bapak Ibu yang senantiasa hadir dan menyebarkan informasi untuk kajian malam Ahad ini. Dan mungkin ada sedikit pengumuman untuk materi record hari ini, nanti share di channel YouTube-nya kajian Ahad malam. Jadi nanti saya share di situ. Jadi untuk yang ingin mengulang, jadi nanti masih bisa nonton gitu ya Pak Ustadz. Jadi di share di situ, dan juga bagi yang malam ini berhalangan nanti juga bisa nonton di YouTube-nya kajian Ahad malam. Untuk linknya nanti saya share. Mangga Pak Ustadz untuk ditutup dengan muhasabah dan doa. Baik, alhamdulillah. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita, senantiasa melihat kita, senantiasa menemani kita di berbagai kehidupan kita, di berbagai tahapan kehidupan kita. Maka kita datang kepada Allah dalam doa ini sebagai hambanya yang fakir, sebagai hambanya yang banyak membutuhkan pertolongan Allah. Kita datang kepada Allah dengan banyak-banyak mengucapkan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kita beristighfar kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Dosa yang banyak yang kita lakukan, dosa lisan kita, dosa mata kita, dosa anggota tubuh kita, yang Allah memandang kita, melihat kita ketika kita melakukan dosa tersebut. Maka istighfar ini harus kita hadirkan dengan sebenar-benarnya istighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah, karena kita takut dengan dosa-dosa ini terhalanglah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Terhalanglah ilmu, terhalanglah rezeki yang halal, terhalanglah segala kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu sebenarnya menginginkan kebaikan untuk kita sampai kita menghalanginya dengan dosa. Sampai kita merubahnya dengan maksiat kita. Maka kita berdoa kepada Allah, mengucapkan istighfar dengan sepenuh hati kita. Ya Allah, jangan sampai ya Allah. Jangan kau cabut nikmat iman, jangan kau cabut nikmat indahnya kami membaca Al-Quran, berinteraksi dengan kalamullah-Mu. Jangan kau biarkan ya Rabbana tercabutnya lezat dan nikmatnya ibadah. Maka kami beristighfar kepadamu dengan sepenuh hati kami ya Rabbana. Kami takut dengan dosa-dosa kami. Kami khawatir dengan azab-Mu. Kami takut dengan hukuman-Mu. Kami takut kehilangan cinta-Mu ya Rabbana. Kami takut kehilangan posisi kami di hadapan-Mu ya Rabb. Astagfirullahaladzim. 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 Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabbana. Ampuni kami ya Rabbana. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabbana. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ampuni maksiat-maksiat kami ya Rabb. Kami datang kepadamu ya Rabbana. Kami datang kepadamu untuk berdoa kepadamu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terima kasih ya Rabb. Bersyukur kami kepadamu atas segala banyak nikmat-Mu. Kau yang telah memberikan iman kepada kami ya Rabbana. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Terima kasih ya Rabbana atas nikmat iman. Terima kasih ya Rabbana atas nikmat Kau mudahkan kami berada dalam ketaatan. Terima kasih ya Rabbana atas nikmat Kau berikan kepada kami ukhuwah ya Rabbana. Yang di jalan ini kami berjalan bersama-sama menuju-Mu, saling menasehati kepadamu ya Rabbana. Maka ya Rabbana kami bermohon kepadamu, kami rasa syukurkan kami kepadamu, kami sampaikan rasa syukur kami kepadamu. Alhamdulillah, terima kasih ya Rabbana. Terima kasih Kau sudah sempurnakan kami ya Rabbana dengan fisik kami. Kau sempurnakan kami ya Rabbana dengan pertolongan-pertolongan-Mu ya Rabbana. Maka kami bersyukur kepadamu ya Rabb. Kami bersyukur kepadamu ya Rabbana. Kami bersyukur juga kepadamu atas Kau masih tutupi dosa-dosa kami. Kau tutupi maksiat-maksiat kami. Kau tutupi kehinaan kami ya Rabbana. Ya Rabbana, seperti Kau tutupi hinanya kami, maksiat kami di dunia ini ya Rabb. Jangan Kau bongkar sedikit pun ya Rabbana aib-aib kami di dunia. Dan ampuni ya Rabbana kelak di akhirat nanti. Hapuskan dari catatan amal keburukan kami ya Rabbana.
karena kami mengetahui betapa celakanya perbuatan dosa untuk diri kami sendiri ya Rob. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tanfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kami ya Rob. Ampuni kami yang sudah zalim terhadap diri kami sendiri. Engkau sudah berikan mata, kami tidak bersyukur atas mata ini. Kami kerap kali membawa mata kami untuk berdosa, lisan kami untuk berdosa, bahkan kami berdosa dan bermaksiat dengan berbagai fasilitas yang Kau berikan kepada kami, ya Rabbana. Ampuni kami, ya Rabb. Ampuni kami, ya Rabbana, sehina apapun kami, senista apapun kami. Engkaulah Al-Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun, Engkaulah Al-Afu yang menghapuskan dosa-dosa kami. Maka ya Rabbana, jadikan kami termasuk orang yang Kau ampuni ya Rabb. Kami adukan kelemahan kami kepadamu. Kami yang berupaya melindungi diri kami dari fitnah zaman berupa hal yang syubhat. Dari fitnah zaman berupa hawa nafsu kami yang bertemu dengan hawa nafsu kami. Maka lindungi kami ya Rabbana. Dan maafkan kesalahan-kesalahan kami. Maafkan lemahnya diri kami ya Rabbana yang menyerah terhadap nafsu kami, terhadap hawa nafsu kami, terhadap kepentingan-kepentingan duniawi kami ya Rabbana. Ya Rabbana, kami memohon kepadamu Rabbana la tujig qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami memohon kepadamu jangan Kau cabut nikmat iman, nikmat hidayah ini ya Rabbana. Jadikan sisa-sisa usia kami ada di dalam ketaatan kepadamu. Jadikan sisa-sisa usia kami adalah pengampunan dosa-dosa kami, dosa-dosa masa lalu kami. Jadikan sisa-sisa usia kami ya Rabbana menjadi sisa-sisa usia yang produktif ya Rabbana. Sisa-sisa usia yang dekat kepadamu dalam tawakal kami, dalam ma'rifat kami kepadamu ya Rabbana, dalam amal-amal yang maksimal, amal-amal yang optimal di hadapanmu. Ya Rabbana, tolong kami ya Rabbana, tolong kami ya Rabbana, tolong kami, bantu kami ya Rabbana untuk membersihkan hati kami dari selain-Mu ya Rabb, untuk bersihkan hati kami dari penyakit-penyakit hati kami, dari penyakit-penyakit yang akan mengantarkan kami pada ditolaknya amal-amal kami. Ya Rabbana, Engkaulah satu-satunya harapan kami. Kepadamu kami kembalikan segala urusan-urusan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wakina azabannar, wakina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbal minna. Taqabbal minna. Taqabbal minna. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, rangkaian kajian pada malam hari ini sudah selesai dari awal sampai akhir doa. Mudah-mudahan setiap kajian ini menjadi menambah keimanan kita kepada Allah dan juga merupakan amal kebaikan. Semoga menjadi pemberat amal kebaikan bagi kita semua yang mendengarkan dan juga bagi Ustadz yang memberikan ilmu kepada kita menjadi pemberat amal kelak untuk di yaumil hisab. Amin. Amin. Dan semoga kita semua kelak dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya pada acara kajian malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan ya Pak Ustadz, insya Allah di Ahad malam. Semoga Allah menyehatkan kita semua, memberikan umur untuk kita sampai kepada
kajian pekan depan, dan juga semoga Allah melindungi kita dari hal-hal buruk, dari segala hal yang dapat merusak iman kita. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kekurangan. Juga kepada Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Insya Allah nanti untuk link YouTube-nya di-share di grup, dan juga untuk materi nanti di-share di grup. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita baca Alhamdulillah bersama-sama, Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Alhamdulillah, Pak hatur Ustadz. nuhun, sadayana Ya. mohon Ibu Bapak Nuhun. barakallah. Turun Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya, nuhun semuanya. Assalamualaikum. Mohon hatur nuhun Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nuhun Neng Ani. Sami-sami Budir, hatur nuhun. Kunun Bu Budi, Tia, Bu hatur Ani, nuhun. Ya, Iya, Bu Budia Lilis. tacan bobo. Acang Bu menyimak Bu. Ayo urang Asmaul Husna deui. Ayo Bu, kemon Bu. Kemon. Iya. Jangan kedas Pesantren. tadi ya ke. Bu, insya Allah Bu, ngiringan Bu. Ya. Ya mangga. Wilujeng Bu, wilujeng wengi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Ibu di Mangga, kantor. hatur nuhun Ibu. Mangga. Mangga sami-sami. Tepang deui engke mohon. Insya Allah, Ahad.